Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa yaqulu Allah jalla wa ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. ويقول نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ألا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Pertama kita bersyukur kepada Allah Jalla wa Ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tiada terhingga. Kemudian kita bersalawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga dengan izin Allah kita termasuk golongan hamba-hambanya yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya senantiasa khatib mengingatkan pada khatib secara khusus dan kaum muslimin secara umum untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Setiap kali khatib menyampaikan khutbahnya selalu diingatkan tentang masalah takwa. Bahkan dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullahu taala, seorang khatib menyampaikan nasihat takwa merupakan rukun dari khutbah. Yang apabila tidak disampaikan nasihat ini, maka tidak sah khutbah tersebut. Ini menunjukkan betapa penting masalah at-taqwa, karena memang jamaah bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan warisan Allah berupa syurganya yang penuh dengan kenikmatan adalah dengan at-taqwa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di akhir surah Maryam, Allah berfirman, "Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina man kana taqiyya." Itulah surga yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan keindahannya dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Tilkal jannatul lati nurithu min ibadina, yang kami wariskan kepada siapa? Diwariskan kepada golongan hamba-hamba kami yang bagaimana? Min ibadina man kana taqiyya, mereka yang memiliki sifat at-taqwa. Jadi kalau Anda ingin masuk syurganya Allah, maka predikat sifat yang namanya takwa harus ada pada diri kita. Apa itu at-taqwa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala mengatakan at-taqwa imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Takwa adalah melaksanakan firman Allah dan menjauhi larang-larangan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di awal khutbah selalu disebutkan ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kalian kepada Allah, bertakwalah kalian kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Kenapa? Karena Allah ingatkan, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sampai kalian mengakhiri kehidupan kalian, jangan sampai kalian mati meninggalkan kehidupan dunia yang fana ini kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ini peringatan bahwa hari ini seorang hamba menjadi seorang muslim, tidak ada jaminan nanti ketika malaikat maut datang menjemput dia masih dalam keadaan seorang muslim. Muslim bagaimana yang Allah dan Rasulnya inginkan. Jamaah yang hormat dan saya muliakan, dan untuk bisa menjadi orang yang meninggal di atas keislaman, Islam yang Allah dan Rasulnya inginkan, Allah sudah wasiatkan di awal ayat. Apa itu? Ittaqullah. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jamaah yang hormat dan saya muliakan, kita sering mendengar istilah husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik. Bagi siapa itu? Bagi mereka yang memang di kehidupan sehari-harinya dia berada di atas jalur perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita ketahui bersama bagaimana kondisi dalam keadaan sakaratul maut ketika ruh ditarik dari jasad seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat berada di pangkuannya istri beliau yang tercinta Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau begitu merasakan sakit pedihnya ketika sakaratul maut sehingga beliau berkata kepada Jibril, "Wahai Jibril, sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala jika memang begini pedihnya rasa sakaratul maut, maka timpakan semua sakit sakaratul maut yang ada pada umatku nanti agar diberikan kepadaku saat ini." Jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, setengah rasa sakit sakaratul maut diberikan semuanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditahan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sisa setengahnya lagi adalah kita rasakan nanti ketika malaikat maut datang menjemput. Bagaimana rasa sakitnya? Rasulullah gambarkan seperti hewan yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Seperti hewan yang dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Jamaah yang saya hormati dan saya muliakan, mungkin kita tidak pernah merasakan bagaimana dikuliti dalam keadaan hidup-hidup. Tapi kita mungkin pernah merasakan. Di antara kita mungkin ada yang terjepit pintu. Di antara kita mungkin ada yang kakinya tertimpa suatu benda yang berat. Maka lihat pada saat itu, apa yang terucap dari lisan kita? Apakah ucapan kotor yang keluar? Nama-nama binatang yang keluar dari lisan kita? Ataupun kata-kata kotor yang lain? Atau yang kedua, ucapan kita adalah ucapan rintihan kesakitan, aduh, au, sakit, dan lain sebagainya. Atau yang ketiga, ucapan yang terlontar di kita adalah kalimatut thayyibah, ucapan-ucapan yang baik, zikrullah, la ilaha illallah, yang menunjukkan jamaah itu spontanitas, menunjukkan keseharian kita. Apakah dibasahi dengan zikrullah, apakah selalu diwarnai dengan ucapan-ucapan yang tidak pantas, ataukah hanya sekedar ucapan-ucapan rintihan sakit saja. Jamaah, ketika sakaratul maut lebih pedih dari sekedar terjepit pintu, lebih sakit daripada sekedar ditimpa oleh benda yang berat. Pada saat itu jamaah, lisan kita, pada saat malaikat maut datang menjemput, mencabut ruh kita dari jasad, lisan kita yang terucap apa? Kita mendengar suatu kaidah, istilah, wa kama tadinu tudanu. Apa artinya? Sebagaimana engkau di kehidupan sehari-hari, maka begitu pula lah akhir kehidupan engkau. Jika kehidupan sehari-harinya dia melaksanakan salat, jika kehidupan sehari-harinya dia melaksanakan puasa Ramadan yang Allah wajibkan, jika di kehidupan sehari-harinya dia bersedekah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan lisannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh sahabat yang mulia Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu dalam Sahih Sunan Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang akhir ucapan kehidupannya adalah la ilaha illallah, maka dia akan masuk syurga. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah
wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Istilah yang sudah kita sampaikan tadi, wa kama tadinu tudanu, sebagaimana engkau menjalani hidupmu, maka demikianlah kondisimu tatkala ajal menjemputmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata alaih. Setiap hamba akan dibangkitkan pada hari kiamat nanti berdasarkan kondisi meninggalnya. Berkata Al-Munawi, yakni yamutu 'ala ma 'asha alaih wa yub'atsu 'ala dzalik. Ia meninggal di atas kehidupan yang biasa ia jalani dan ia dibangkitkan di atas hal tersebut. Hadirin kaum muslimin, jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Maka berbekallah dengan ketakwaan. Hiasilah keseharian kita dengan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang dengannya kita bisa mendapatkan ampunan Allah yang sifatnya harian, mingguan maupun yang sifatnya tahunan. Bagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ila al-jumu'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahun idza ijtanibatil kaba'ir. Salat 5 waktu yang Allah wajibkan, ini adalah ibadah sifatnya harian. Wal jumu'ah ila jumu'ah, ibadah yang sifatnya mingguan, dari satu Jumat ke Jumat berikutnya. Wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, ibadah sifatnya tahunan. Mukaffiratun lima bainahun, maka ibadah yang dilakukan setiap hari, yang setiap minggu, dan sifatnya tahunan, ketika hamba melaksanakan ini semuanya, dan ini adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosa yang dilakukan sifatnya harian, dosa-dosa yang dilakukan sifatnya mingguan, dan dosa-dosa yang dilakukan sifatnya tahunan akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mukaffiratun lima bainahun idza ijtanibatil kaba'ir, dengan syarat dalam hitungan hari, minggu dan tahunan tersebut dia menjauhi dosa-dosa besar. Jamaah, ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, meninggal dalam keadaan kontinuitas keseharian kita adalah ini, harian, mingguan dan tahunan adalah ini, kemudian dicabut nyawa kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan janjinya apa? Dihapuskan seluruh keburukan, sehingga yang tertinggal apa? Adalah kebaikan. Kalau sudah kebaikan yang tertinggal, sedangkan keburukan sudah terhapus, maka berlakulah Quran surah Al-Qari'ah. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebaikannya, maka dia berada di negeri yang Allah ridha, yaitu syurga yang penuh dengan kenikmatan. Wa amma man khaffat mawazinuh, barang siapa yang ringan amal kebaikannya, kalau ringan amal kebaikannya berarti yang berat apanya? Amal buruknya. Fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah al-hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahukah kalian apa itu al-hawiyah? Narun hamiyah, neraka Allah yang terus menyala-nyala, apinya tidak pernah akan padam. Wal iyadzu billah. Maka sesuai dengan Allah Subhanahu firmankan tadi, tilkal jannah, itulah surga. Bagi siapa? Nurithu min ibadina, kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang bagaimana? Man kana taqiyya, mereka yang kesehariannya berada di atas perintah Allah dan menjauhi larang-larang Allah, yang dengannya dia akan meninggal dengan kondisi husnul khatimah, akhir kehidupannya baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larang-larangannya sampai malaikat maut nanti datang menjemput dan memberikan kita kondisi akhir yang baik, yakni husnul khatimah, dan mengumpulkan kita di syurganya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di Masjid Az-Zikri yang mulia ini. Amin ya rabbal alamin.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat rabbighfir warham innaka antal ghafurur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.